Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Roni Sihombing, Sarjana Pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Medan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama, sekalipun itu kembar identik. Tetapi satu sama lain memiliki ciri khas tersendiri. Begitupun dengan murid-murid kita yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana cara memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid masing-masing? Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak diberi perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak agar mereka belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya masing-masing. Asesmen diagnostik gaya belajar murid. Guru melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan gaya belajar murid dan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid. Lalu menyusun rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat RPP berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Lalu guru menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, pada kegiatan aksi nyata ini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan itu ada beberapa tahap pelaksanaannya. Yang pertama, saya memberi salam kepada murid. Yang kedua, menyapa murid. Yang ketiga, menanyakan kabar. Lalu berdoa sebelum proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, mengecek kehadiran murid. Yang keenam, memberikan pertanyaan pemantik. Yang ketujuh, persepsi. Yang kedelapan, motivasi. Yang kesembilan, penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran dimulai dengan berdoa, ya. Lalu anak tampil ke depan untuk memimpin doa. Iya, bahaya ya, bahaya. Udah tahu bahaya kan? Kalau udah tahu bahaya di depan. Saya memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak supaya mereka lebih paham mengenai kalimat bahaya, agar mereka lebih memahami materi yang akan saya sampaikan. Lalu saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Inilah tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik agar mereka bisa fokus terhadap tujuan pembelajaran sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran itu dengan baik dan nantinya mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan bisa memaparkan ke orang bahwasanya rokok itu sangat berbahaya. Nah, rokok itu berbahaya dan minuman itu sangat berbahaya. Kegiatan inti. Pembelajaran dimulai dengan pembagian kelompok menjadi 3 kelompok. Belajar berdasarkan gaya belajar siswa. Lalu guru membagikan lembar kerja peserta didik (LKPD) berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, guru membimbing murid untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya dan memberikan bimbingan terbatas kepada anggota kelompok yang mengalami masalah. Yang ketiga, setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kelompok lain mendengar dan memberikan saran, kritik, dan masukan. Guru tetap membimbing para peserta didik. Berikut adalah kegiatan pada saat diskusi kelompok, di mana saya tetap mendampingi atau membimbing anak di dalam diskusi kelompok dan memberikan bimbingan kepada anggota kelompok yang mengalami masalah dalam pengerjaan lembar kerja peserta didik.
Dan setelah mereka sudah berdiskusi, anak-anak tampil ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing. Ada 3 kelompok. Berikut ini dokumentasi. 3 kelompok tampil ke depan untuk memaparkan hasil diskusi yang mereka lakukan. Dan berikut video presentasi kelompok yang sudah dilakukan di depan. Penutup. Di dalam kegiatan penutup yang terakhir, yang pertama, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan kesimpulan berkaitan dengan materi bersama murid. Yang kedua, guru memberikan penguatan kepada murid. Yang ketiga, guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok. Yang keempat, guru menginformasikan materi pertemuan berikutnya. Yang kelima, berdoa. Lalu yang terakhir, memberikan salam. Ya, berikut adalah dokumentasi pada saat kegiatan penutup, ya, di mana saya memberikan kesimpulan, ya, dan juga dibantu oleh peserta didik, ya, untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kami lakukan dan refleksi apa kekurangan dan juga kelebihan dalam pembelajaran hari ini. Lalu saya juga menginformasikan, ya, materi yang akan kami pelajari berikutnya, supaya anak-anak membaca buku, mempersiapkan diri agar materi di pertemuan berikutnya mereka bisa pahami lebih dalam. Lalu kegiatan berdoa dan yang terakhir memberikan salam. Testimoni murid. Di sini murid memberikan testimoni mengenai pembelajaran yang sudah berjalan dan bagaimana perasaan mereka dan apa yang didapatkannya ketika mengikuti pembelajaran. Tugas-tugas murid. Yang pertama, bentuk catatan. Berikut adalah hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan anak-anak. Mana ini adalah rangkuman-rangkuman penting, catatan-catatan penting yang mereka perhatikan ketika mengikuti proses pembelajaran. Lalu mereka tuliskan di dalam catatan dengan rapi, dan catatannya ini akan mereka tunjukkan kepada saya dan saya beri nilai. Lalu yang berikutnya, anak-anak memberi tugas dengan bentuk rekaman suara. Ini adalah salah satu juga berdiferensiasi produk, di mana ada anak-anak yang mengerjakan tugas dalam bentuk catatan, lalu ada anak-anak yang merekam suara. Mereka merekam suara dan menyampaikan kepada saya hal-hal penting yang mereka dapatkan ketika mengikuti proses pembelajaran. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat video aksi nyata saya pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.